Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life. To the recommendation for your style. And this is Daily Daily Lifestyle. Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Filipus Adimas, senang sekali tentunya kita bisa kembali menyapa viewers untuk memberikan informasi menarik dari dunia life dan juga fashion tentunya. Philip, Yes. kau masih inget nggak beberapa waktu lalu kebaya janggan yang dipopulerkan kembali oleh Dian Sastro dalam filmnya sempat begitu booming ya. Dan banyak menginspirasi para desainer tanah air untuk kembali mempopulerkan kebaya ini ke berbagai desain yang cukup apik. Betul banget ya, memang saat ini perlu banget untuk kembali mempopulerkan kebaya-kebaya Indonesia dengan berbagai ciri khas yang ada. Dan terkait hal itulah salah satu fashion designer kita nih kembali membuat koleksi bertajuk Shandi Laras, di mana terinspirasi dari kebaya jangga. Koleksi ini dibuat dengan culture masa kini. Waduh, jadi penasaran ya seperti apa sih koleksi tersebut? Pasti terlihat maskulin dan juga elegan. Philip dan viewers, daripada berlama-lama berikut ini informasinya. Viewers terinspirasi dari busana tradisional wanita Indonesia zaman dulu, salah satunya kebaya janggan yang digunakan pada hari perayaan keraton yang erat dengan batik sentuhan gaya Belanda Eropa. Modest fashion designer Faye Kayo kembali menelurkan karya terbarunya yang berjudul Shandi Laras. Dengan kultur masa kini yang semakin inovasi, berbagai warna dan motif yang menarik. Tidak hanya itu saja, dalam koleksinya kali ini memang begitu mengacu pada sentuhan tren forecasting the savior style dengan style yang maskulin dan elegan. Seperti apa koleksi-koleksi yang tersebut? Yuk langsung saja kita intip viewers. Hai viewers, saya Faye Kayo dari brand Kayo. Kali ini saya memperkenalkan koleksi saya yang berjudul Shandi Laras. Ini koleksi tentang inspirasinya dari gadis kretek. Jadi baju-bajunya ini dari baju jangan ya, yang modelnya tuh kayak base cap gitu. Terus udah gitu saya inspirasinya baju-bajunya ini harus bentuknya itu nyaman dipakai dan dia juga eco friendly. Jadi bahan-bahan itu yang dipakai itu ada dari linen, terus dari ini juga dari bordir katun. Plus yang lebih uniknya kita itu menggunakan sisa-sisa dari batik warna alam untuk kita bikin embellish di sini, gitu loh. Jadi kita bikin embellishment di sini seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi membuat baju ini kelihatan cantik, gitu. Terus untuk di koleksi kedua ini saya mix and match untuk batiknya, batik warna alam. Ini batik warna alam dari batik Ciwaringin, Bogor. Terus untuk embellishment-nya saya menggunakan 3D printing. Ini cantik banget dibikin, desainnya itu desain dari motif-motif batik juga, gitu. Terus yang ketiga koleksinya yaitu dari embellishment juga. Embellishment-nya itu dari batik warna alam juga. Ini batik-batik sisa loh viewers. Jadi batik-batik sisa yang kita pernah jahit dulu kita nggak buang. Jadi kita bikin itu semaksimal mungkin. Batiknya itu kita pakai sampai habis. Jadi untuk menyelamatkan bumi juga supaya limbah fashionnya itu kita bisa berkurang, gitu viewers. Oke, jadi sekian. Jadi ini kalau koleksi kita bisa ditemukan di Kemang atau di Sarinah atau di Metro. Jadi viewers jangan sampai ketinggalan, dan juga kita juga ada online di Shopee, Tokopedia. Silakan dicari. Oh iya, lupa satu lagi viewers, ini ada satu lagi. Jadi kalau ini embellishment-nya ada di bawah juga dari sisa-sisa juga, dan ini warna biru juga, dan ini embellishment-nya ada kita pakai di celana panjangnya. Ini kita celananya model bell bottom gitu ya. Jadi motif bell bottom, terus udah gitu ada di sini ada embellishnya juga pakai linen. Jadi cantik banget kalau dipakai tuh
kesannya modis, bisa dipakai kemana aja, buat kerja oke, buat jalan-jalan oke. Jadi kita percaya diri, habis kerja terus kita mau nongkrong-nongkrong buat ngopi atau apa ada acara juga keren juga. Oke, untuk warna viewers, aku milih sekarang warna-warnanya itu warna-warna yang sedikit cerah, agak berbeda dari koleksi yang sebelumnya, mungkin warna-warna earth tone, tapi ini masih satu tone juga dengan warna earth tone, tapi dia lebih cerah. Jadi ada orange atau terakota, dan ini warna sedikit kehijauan, terus ada putih, ada coklat juga. Jadi warna-warnanya juga masih masuk ke warna-warna earth tone. Ada kuning juga, jadi ceria gitu, lebih sedikit ceria. Cuman masih masuk warnanya ke koleksi-koleksi kita yang sebelum-sebelumnya. Oke, kenapa sih saya milih motif ini plus model ini sebagai koleksi saya sekarang? Karena kemarin itu kan gadis kretek itu lagi hits ya viewers ya. Terus udah gitu apa nih yang bisa dikembangin dari base cup. Jadi saya bikin pengembangannya dari base cup supaya kita juga ngerasa nyaman dan merasa keren juga pakai baju modest fashion, tapi modelnya tuh kayak base cup gitu. Jadi viewers tuh ngerasa baju modest itu lebih percaya diri dan keren. Dan kita juga ngerasa baju modest itu suatu yang kita harus wajib pakai bagi wanita muslim yang aktif dan bisa kemana-mana percaya diri dengan memakainya. Oke, untuk koleksi ini saya juga untuk generasi muda ingin menyampaikan sedikit pesan. Kalau kita menggunakan wastra itu juga keren loh gitu, walaupun wastra ini mungkin motifnya hanya sedikit, tapi ini membawa juga wastra ini sebagai suatu pesan kalau wastra itu bisa combine dengan apa saja dan bisa dijadikan konsep yang cantik juga untuk baju modest muslim. Oke viewers, itu aja koleksi dari Sandi Laras. Semoga menjadi inspirasi bagi modest muslim dan kita bisa ketemu di koleksi selanjutnya. Terima kasih. Wah, keren banget ya karya dari desainer yang satu ini. Tadi juga ada sentuhan batik yang bikin semakin istimewa dan tentunya semakin detail gitu. Well, Cha Channel viewers, aku masih punya satu informasi yang gak kalah menarik. Ini dia informasinya untuk kamu. Keberagaman kain wastra Indonesia tentu menjadi kebanggaan dan aset bangsa yang harus terus dilestarikan keberadaannya. Ya, salah satunya melalui ragam pameran yang diselenggarakan para pecinta dan penggiat kain wastra tanah air. Kalau dilihat dari waktu ke waktu ada peningkatan. Sekarang bagaimana pameran ini bisa menjadi pameran yang lebih internasional. Tidak hanya bersifat nasional, tapi internasional seperti Inacraft maupun yang seperti itu. Karena kekayaan kita ini kan sangat luar biasa di bidang tekstil. Dan bagaimana kekayaan kita ini juga kita bisa lebih promosikan kepada dunia luar, terobosan-terobosan dari segi desain. Supaya produk kita itu bisa menjadi produk yang fashion, yang betul-betul fashion. Sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengemasnya menjadi satu produk itu sendiri. Jadi itulah makanya saya menghimbau kepada pemerintah, baik itu perindustrian maupun perdagangan, juga harus bersama-sama dengan kementerian lain, bagaimana melindungi produk-produk tekstil kita ini sendiri, karena ini kekayaan kita. Kalau tidak kita stop import tekstil dengan desain batik, dan lama-lama ini yang laku. Yang batik pun, yang batik cap juga akan hilang. Tinggal batik tulis misalnya. Nah kalau udah batik cap itu hilang, bisa akan mengerus kepada batik tulis. Akhirnya makin lama makin kecil. Sementara ini industri produk-produk ini produk yang dimana lapangan kerjanya cukup luas. Dan menyangkut ada intelektual, ada budaya kita yang luar biasa, yang harus kita jaga, harus kita lestarikan.
saya memang ada usaha di bidang ini juga karena saya juga pembina beberapa pengrajin dari Jawa Tengah, dari Madura, dari beberapa daerah di Indonesia. Dan anak saya Isabel juga dia desainer, yang laki-laki juga Sulaiman desainer. Jadi memang kita perlu untuk datang dan melihat, dan dukungan pemerintah sangat membantu para pengrajin untuk memasarkan produk-produk mereka. Dan buat pelaku bisnisnya pun punya ajang untuk bertemu dengan pengrajin-pengrajin. Jadi sangat baik dan sangat mendukung para pengusaha kecil, menengah, dan pengrajin. Berbagai jenis kain wastra mulai dari batik, tenun, jumputan, dan sulam dari berbagai daerah di Indonesia dipamerkan dalam event Adiwastra Nusantara yang mengangkat tema Ragam Wastra Indonesia Pesona Budaya Nusantara. Sebenarnya kita itu atau pameran Adiwastra Nusantara ini punya ciri khas. Jadi memang kita lebih banyak memilih produk-produk yang memang berbeda seperti pameran-pameran yang selalu ada ya, seperti Inakraf. Jadi kita memang produk-produknya tuh memang kita pilih yang tidak sama, tetapi yang memang kualitasnya prima, boleh dikatakan. Jadi seperti contoh kita ada ikon stand batik peranakan, ini adalah koleksi batik dari Pak Hartono yang tidak akan dijumpai di pameran manapun, dan memang value-nya ini cukup tinggi, sangat mahal karena memang ini udah usianya tuh udah ada yang puluhan bahkan ratusan tahun ya Pak Jojo ya. Jadi ini yang kita lestarikan. Nah, Pak Hartono sendiri membuat repro daripada batik juga secara halus dari kain tulis. Jadi memang ini salah satu yang kita coba untuk terus tingkatkan untuk kedepannya. Jadi bukan hanya batik, tetapi tenun, songket yang memang kami tahu bahwa di daerah tuh masih banyak juga yang masih tradisional, yang masih kuno istilahnya, barang-barang kuno. Nah ini yang kita akan coba tingkatkan di pameran berikut. Nah, kedepannya kita juga akan mencoba memperluas area pameran, dan tentunya kami membutuhkan dukungan penuh dari lembaga-lembaga pemerintah ya, tentunya kementerian-kementerian untuk bisa mensupport kegiatan dari pameran Adiwastra Nusantara di 2025 dan bisa memfasilitasi para UKM ya, karena sebenarnya banyak sekali UKM yang bagus-bagus produknya yang memang mereka lakukan secara sendiri ya. Jadi mereka membatik sendiri, mereka nenun sendiri, tapi mereka perlu kita bantu untuk dipromosikan dan bahkan untuk kita tingkatkan kapasitas produksinya. Nah, melalui pameran ini tentunya hal ini akan bisa diperoleh karena tentu ada pembeli sehingga mereka harus meningkatkan kapasitas produksi, dan kalau bisa kita akan bantu untuk ekspor. Jadi dengan demikian budaya kita, budaya wastra Indonesia ini dikenal di mancanegara. Dalam Adiwastra tahun ini juga yang sangat menarik menghadirkan dua ikonik wastra yang hampir punah, Wiskaro koleksi Torang Sitorus dan batik peranakan koleksi Hartono Sumartono. Ya, tentu sangat senang, bangga lah ya bahwa memang masih ada pameran yang menampilkan barang-barang seni Indonesia ya yang begitu bagus, misalnya kayak yang di sebelah sana misalnya dari Batak kayak gitu, itu kan yang sangat jarang sekali. Dan yang luar biasa adalah Adiwastra itu sendiri gitu. Karena yang pameran lain kayak tidak seperti ini. Ya karena memang Adiwastra kan yang wastra yang tinggi seperti itu. Ya seperti saya kayak gini, ini kan adanya hanya di Adiwastra. Tidak hanya itu saja, sejumlah penggiat wastra dan juga desainernya pun ikut memamerkan sejumlah fashion dan juga kain wastra yang menjadi ciri khas dari karya mereka. Halo, nama saya Wisni Indarto, saya dari Wedrupadi. Hari ini saya baru pertama kali mengikuti pameran Adiwastra yang sangat luar biasa, dan kali ini saya membawa
kain atau rok yang dijahit, dipola tapi tanpa memotong kain. Jadi saya membawa koleksi yang tidak meninggalkan sampah. Contohnya salah satunya adalah ini. Ini kain utuh dan hanya dipola dan dipotong. Jadi saya mengurangi limbah fashion supaya juga suatu saat kalau misalkan jahitannya dibuka masih dalam lembaran kain utuh. Karena kain itu semakin tua akan semakin bernilai ekonomisnya dan dia masih tetap utuh. Tapi ketika kita gunakan, ini seperti rok. Ini selalu menggunakan kain dengan seni memakai kain dengan tagline-nya simple, mudah, dan praktis. Jadi saya pun berupaya kepada para pengguna kain batik yang menginginkan menggunakan kain tapi tanpa dipotong. Jadi kain itu tetap utuh seperti itu. Jadi inspirasinya dari bagaimana saya keseharian menggunakan kain. Ini salah satunya saya beri nama keugaharian. Keugaharian itu adalah satu ketulusan dan keistimewaan. Lalu ada lagi contohnya yang ini. Ini juga masih kain utuh tanpa dipotong. Ini juga saya beri nama kain esa. Esa itu satu, jadi dia tidak dipotong. Jadi ini dari satu kain utuh. Lalu ada lagi, ini adalah namanya renjana. Dan ini pun juga satu kain lembar tanpa dipotong. Nah, ini adalah satu desain dari 3 ya koleksi saya yang tanpa dipotong. Sebenarnya event-event ini tuh harus ditambah banyak lagi karena Indonesia sudah sangat sangat kaya banget dengan wastra dari beberapa seluruh Indonesia yang sudah menciptakan batik-batik sendiri per daerah, tenun-tenun sendiri per daerah, dan juga kita sebagai bangsa Indonesia wajib memperkenalkan karya wastra ini tuh bisa menjadi sesuatu yang menjadi lebih bisa berharga, dalam arti bisa dibentuk berupa fashion yang tidak jadi ekspensif, jadi bisa semua warga Indonesia bisa mampu untuk membeli gitu loh, karena kan wastra Indonesia tergolongnya mahal ya. Ya kalau untuk kalangan milenials ya atau Gen Z supaya mereka lebih cinta, lebih kenal, lebih familiar dengan wastra Indonesia yang jumlahnya beragam ya dari Sabang sampai Merauke.